Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gusten di sini dari channel Degentusias. Oke. Jadi hari ini masih di hari yang sama, di minggu yang sama, yang mendung-mendung ini gitu kan. Gue sebelumnya udah ngasih video first impression sama kalian dari Beat Karbu tahun 2011 ini, Beat generasi pertama lah ya bisa dibilang, model pertama. Nah jadi buat kalian yang belum nonton, kalian penasaran, nanti boleh nonton dulu. Nah sekarang kita bakal langsung aja bahas sama ownernya langsung. Kenapa? Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan nih kayaknya. Gue bakal ngasih apa ya, ya intinya sih banyak banget yang bakal dibahas ya. Mungkin ini bakal jadi 2 video juga, jadi kalian pantengin aja. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, oke? Oke lanjut, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung panggil aja. Kita langsung di ini aja, di summon aja. Abebek 1, 2, 3. Ini dia orangnya gitu kan. Nah Abebek sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya makasih banget nih karena gue udah diizinin buat ganggu waktunya lah ya. Siap. Lagi mau cengres guys ya. Cengres Tamiya. Mau Tamiya nih gitu kan. Karena emang kebetulan yang gue udah mention di video sebelumnya, kita ketemu karena Tamiya sih ya. Ya. Jadi jujur aja mas, udah cukup lama lihat ini motor di Instagram. Tapi karena emang ya belum ada waktu aja mungkinnya buat ketemu waktu itu. Ya. Pas kemarin nggak sengaja ya. Pas-pasan. Akhirnya ketemu juga nih sama Beat ganteng ya. Ya jadi apa ya, kita ketemu emang karena Tamiya. Jadi kalian buat yang penasaran pengen diliput nggak Tamiyanya? Kalau misalnya pengen gue bikin konten Tamiya, kalian boleh komen deh di bawah. Enaknya gimana, mau sinematik misalnya. Itu orang gue kameramennya bingung. Iya makanya gitu kan. Ya pokoknya kalau misalnya kalian pengen gue ngeliput Tamiya karena ramai banget di sini, jadi komen aja di bawah gitu ya. Jadi bakal dari vlog apa gimana gitu kali bisa lah ya. Nah, gini Mas Akang, bebas lah ya. Nah, bebas lah, bebas. Kenapa disebut dulu, mau nanya dulu pertama, kenapa disebutnya Abebek? Bebek. Itu tuh panggilan dari kecil. Oh, oke. Jadi dulu tuh ceritanya lagi kecil tuh ada di rumah nih. Cuman ada motor ngelewat si knalpot tuh berisik. Dibilangnya tuh motornya berekbek. Oh, berekbek. Nah, bebek tuh lagi kecil, sering ngomong itu. Oh. Akhirnya disingkatin jadi bebek. Jadi dari kecil sampai sekarang sama ayah ibu juga dipanggilnya bebek. Oh, oke. Nama asli siapa? Nama asli Jericho. Oh, Jericho ya. Instagramnya Pak? Jericho.streetculture.ind. Oke. Nah, street culture itu teh apa berarti? Itu Brand iya, brand ya kecil-kecilan lah sambil belajar. Gitu. Baju atau apa berarti ya? Baju dari atas sampai bawah sih. Gitu. Topi, baju, t-shirt, hoodie segala macam ada. Oke. Jadi ya iklan dulu dikit ya. Nah, IG-nya itu apa berarti ya? IG-nya streetculture.ind. Ya, nanti gue cantumin juga di deskripsi linknya. Jadi buat kalian yang mungkin mau nyari baju gitu kan, biar jalan sama ceweknya nggak itu aja bajunya. Ya, bisa tuh kan? Bisa tuh. Jadi boleh tuh langsung dilihat aja ya. Oke lanjut. Nah sekarang kita langsung bahas motornya aja kali ya. Itu kan dari Propermatic Bandung lah ya. Ya, Propermatic Bandung. Nah sebelum kita bahas Propermatic Bandung, mungkin juga banyak yang penasaran. Kita bahas dulu motornya aja sih ya. Boleh. Nah, ini Beat Karbu 2011 bener ya? 2011. Nah, pertanyaan pertamanya kenapa pilih Beat Karbu gitu? Beat Karbu, apa ya? Kesatu mungkin nyesuaiin sama badan. Oke. Badan kecil nih. Ya kalau aku yang naik kayak beruang sih. Bener. Lanjut. Kesatu itu, terus kedua emang apa ya? Lebih klop aja sama si bentuknya gitu, lebih seneng gitu. Emang gitu. Bentuknya timeless juga sih ya, jadi emang enak dilihat ya kan. Gitu. Oke. Ini itu sih. Jadi Beat yang di luar sana yang gitu lah ya. Kalau nggak ada motor ini nggak akan ada Beat kalian. Nggak bercanda. Aduh, Yon. Lanjut. Nah, itu ayah kenapa pilih Beat Karbu karena emang nyesuaiin sama badan juga, terus emang cocok juga sama bentuknya lah ya. Ini gitu. Benar oke. Nah, pertanyaan keduanya nih ya, kenapa milih
memodifikasi sampai sedemikian rupa konsepnya kayak gini ya, kenapa gitu pilihannya? Ke satu mungkin karena memang basicnya seneng rapih ya. Oke. Rapi, nggak yang nggak yang segala dibuka atau gimana gitu. Kedua ya tetap meskipun upgrade beberapa part tapi fungsionalnya tetap berfungsi gitu. Oke, jadi gitu. Fashion with function ya, bisa dibilang. Bisa bilang gitu. Oke. Ini maksud aku tuh lebih apa ya? Cakep aja sih gitu, rapi, nggak too much juga, jadi nggak terlalu banyak yang ditempel. Nah, jadi toko variasi nggak pindah ke motor. Canda toko. Lagi seneng tengil aja sih gitu, karena emang sekarang tuh banyak yang apa ya, salah kaprah lah konsep dan lain-lain. Coba mungkin nanti bakal kita bahas lebih lanjut yang collab sama gas kanan itu ya, Alexander Band ya. Tunggu aja. Lanjut. Oke. Terus udah gitu motor ini kan tadi dipilih konsepnya karena emang pengen rapi, dipakai harian juga berarti ya? Dipakai harian. Bukan yang cuman mingguan doang ya? Enggak, dipakai harian. Jadi kalian bisa lihat gitu ya, motor harian yang emang dipakai daily, bisa rapi, dan kuncinya tuh yang pertama tuh bersih lah. Ya. Mau motor kalian standar pun is oke, yang penting bersih. Bersih, rapi, enak dilihat. Yang jelas enak dipakai lah, horsepower seenggaknya nambah lah gitu kan. Ya 1-2 HP mah ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mungkin bakal lebih bahas ke modifannya apa aja sih ya. Karena kan banyak banget mungkin yang udah penasaran kali ya gitu kan. Aduh, Beat Karbu bisa diapain aja nih gitu kan. Karena kan Beat Karbu tuh sekarang lagi naik-naiknya harganya. Lumayan. Lagi lumayan. Digoreng sih sebenarnya enggak, cuman emang karena bagus aja kali ya value-nya kali ya. Jadi emang Beat Karbu tuh sekarang pasarannya masih yang standaran buluk gitu ya. 8, 9. Emang kaget sih ya harganya sampai segitu. Nah, jadi modifnya di sini kita dari depan aja dulu kali ya. Boleh. Di depan tuh dari stang dulu deh. Ada Speedo Koso. Ya kan? Itu pakai Koso apa sih, cuma semacam lah ya itu mah. Kalau nggak salah sih cuma satu macam Koso buat Beat Karbu, cuman itu aja. Saya tipenya juga nggak tahu lah, cuman pas beli buat Beat Karbu udah aja. Oh, oke. Kenapa milih Koso? Kenapa pilih Koso? Mungkin karena apa ya, lebih enak aja dilihatnya gitu ya. Terus kan ada si RPM juga, terus ada jamnya, ada kilometernya, ada voltmeternya, ada ampere bensinnya. Mungkin secara fitur dia komplit lah gitu. Nah, mungkin penasaran nih orang-orang yang punya Beat Karbu pengen ganti mungkin ya. Susah nggak sih pasangnya? Bisa sampai aktif semua kayak ada voltmeter ya, terus bensin mana kan itu sama ya. Terus kan ini ada RPM ya. Nah, itu susah nggak sih ya masangnya? Masangnya PNP sih. Oh, PNP? Iya. Nggak ada rubah jalur kabel? Jadi apa? si speedometer tuh beli udah ada kabelnya dia. Udah ada kabelnya, tinggal pasangin di bagian yang di depan itu. Nanti kalau untuk si RPM-nya biasanya nyambunginnya pakai kabel lagi. Kalau nggak salah ke apa ya? Coil ya? Buat RPM ya? Jadi ngikutin si putaran mesinnya kan. Iya. Itu kalau buat si RPM-nya. Cuman kalau untuk apa ya? Kilometer per jamnya. Ini kan yang bebek nggak dipakai nih. Karena si kabelnya nggak dipasangin. Kalau dipasangin itu otomatis fungsi. Oh, fungsi. Sama juga jarum gitu yang model standar. Sama, tinggal pasangin. Jadi gitu guys, buat kalian yang mungkin ada rezeki lebih pengen pakai Koso atau mungkin ada opsi lain nggak sih selain Koso di Beat Karbu? Sebetulnya kalau nggak salah KTC ada ya. Oh, yang baru ya berarti ya. Itu mau full digital ya berarti ya? Full digital. Oke, itu bisa juga tuh, bisa jadi opsi karena emang lagi rame juga sih Speedo KTC, Koso gini. Yang kayak kemarin dipakai di Atomic itu Koso Remora kalau nggak salah namanya, itu yang lebih lebar karena itu buat Vario ya. Itu baru juga ya kayaknya. Baru. Kayak gitu. Nah, jadi bicara soal Speedo udah beres. Sebelum kita beresin tapi harganya berapa nih, A? Waktu beli sih estimasi di rate 1.200.000-an sampai 1,5 juta. Oke, kayaknya sekarang udah lebih sih, kayaknya barangnya agak susah nggak sih? Kalau nggak salah sih sekarang kayaknya kalau ngelihat sih lebih murah jatuhnya. Oh gitu? Oke. Kalau sekarang ya, tapi ya nggak tahu juga sih. Cuma kalau nggak salah pernah lihat dia jadi sekitar 1 jutaan lah, 900.000. Oh, sekarang tuh ya? Oke. Bisa jadi opsi lah ya buat kalian biar mungkin pakai Beatnya udah lama kali ya, udah bosen lihat apa gitu-gitu aja gini ya kan, yang cepet udah gini nih, terus kacanya retak-retak gitu kan. Bisa jadi opsi nih daripada beli standar lagi mungkin apa gimana, ada rezeki lebih bisa. Ya, benar. Oke, saklar ini masih standar ya? Masih standar. Ya. Bingung juga ya mau diganti, paling yang warna-warna gitu ya? Yang kurang ya? Apa gitu. Luminous apa ya yang banyak sih yang gitu ya? Yang kayak warna transparan gitu. Cuman kayaknya kalau buat bebek
kurang enakeun. Iya, Mending lebih yang simpel standar gini, aja. lebih simpel gini ya. Nah, hand grip ini pakai domino ya? Iya. Oke, hand grip domino harga berapa nih ya? Itu paling cuma sekitar 80 ribuan. 80 ribuan. Oke. Enak kan tapi ya pakai harian? Enak sih. Lumayan lah. Domino pakai emang gitu. enak sih. Yang gue juga pakai di Mio enak. Nah, bandulnya ini pakai apa sih ya? Ini tuh bandul tuh kalau kayaknya nggak tahu sih mereknya apa ya. Cuman kemarin pas beli karena mungkin ngelihat si warnanya masuk sama si mungkin sama handle sama itu makanya udah beli. Simpel lah ya, natural gitu kan. Nah, oke. Nah, sekarang bahas pengereman aja deh mas. Karena kiri pakai CRG yang DKT ya? Iya DKT. Itu fungsi nggak sih setelannya? Itu fungsi. Oke, fungsi lah ya. Itu kan banyak juga dijual di Matic Shop atau Speed Shop ya lah ya. Itu dapat harga berapa sih ya? Dulu kebenaran ini dapat belinya second dari teman, cuman sekitar 500-an lah. 500-an lah ya. Karena emang yang DKT itu yang bagus lah ya. Iya. Itu juga kayaknya ada bekas crash ya. Itu bekas crash. Tapi kuat ya gitu, nggak patah nggak gimana? Nggak patah, cuman ya baret-baret dikit lah. Testimoni itu. Ya udah jatuh dulu tapi ya ampun. Oke lanjut kita ke pengereman depan lah. Ini kan depan pakai KTC. Iya. 7NB kalau nggak salah ini. Iya. 7NB, selang rem KTC, sama kalipernya Nissin Samurai ya. Nissin Samurai. Kenapa memilih brand KTC sama Nissin itu buat diterapin di Beat ini? Kemarin sih karena mungkin bebek kan kadang suka seneng apa ya, biasa dibilang balap-balapan lah gitu ya di track gitu. Nyobain pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, kayaknya menurut bebek pribadi yang paling pas ya settingan ini gitu. Si atasnya pakai KTC, bawahnya pakai Nissin. Dia empuk terus juga mungkin gigitnya enak juga. Iya, gitu. oke. Ya 2 piston juga lah ya. 2 piston. Cukup lah ya. Udah cukup banget buat mesin yang nanti kita bakal bahas. Oke. Nah, Master Rem dapat berapa harganya? Master Rem itu sekitar 750-an lah, Oke. 8,5 lah. Oh gitu, emang harganya segituan lah ya. Segituan. Nggak akan jauh lebih mahal, nggak akan terlalu murah juga. Jadi kalian bisa ke authorized dealer KTC terdekat atau bisa lihat online juga ya buat tahu pasti karena harganya beda-beda. Paling bedanya dikit-dikit doang sih ya. Beda-beda ya, paling 50 ribuan lah beda-bedanya. Oke. Nah tiang tabung Master Remnya itu pakai apa? Stainless gitu ya? Stainless ya. Itu harga berapa sih ya? Banyak kan sekarang yang Itu nanya gitu. Dapat kemarin berapa ya? 60-an kalau nggak 60-an lah ya. Tiangnya. Banyak sih itu di Matic Shop, Speed Shop juga banyak ya Banyak. sekarang. Ya bisa jadi opsi kalau misalnya pengen lebih simpel ya. Karena itu kan masuknya bukan ke spion guys. Jadi dia tuh ke dudukan Master Rem yang ada di dalam, yang ada baut 2 tuh yang jepit tuh. Nah dia ke situ larinya. Jadi lebih simpel aja. Lebih simpel. Karena kan kalau yang merek-merek lain kayak ya KTC, WR3, dia kan kotak gede gitu kan. Jadi kurang aja. Atau misalnya ada opsi lagi bisa pakai Earls yang safety wire itu. Bisa itu juga, cuman itu emang harganya rada lumayan ya. Nah di Aeros gue pakai, nanti gue review lagi aja kayaknya. Boleh. Oke lanjut. Terus ke selang remnya ini pakai KTC ya, KTC. bener ya KTC. Ini pakai ukuran berapa sih si panjangnya tuh KTC-nya? Kalau nggak salah ukurannya bebek kurang tahu sih ya. Cuman emang pakainya yang bawa yang ukuran standar. Oh, ukuran standar, nggak dipanjangkan, nggak dipendekin ya? Nggak dipanjangin, nggak dipendekin. Ya jadi kalau misalnya kalian beli selang rem takut kependekan atau takut kepanjangan, bilang aja buat Beat atau misalnya motor kalian apa, nggak akan kepanjangan dan nggak akan ya toko variasinya juga nggak akan sesatin kali ya. Nggak akan. Udah susah masangnya kepanjangan juga kan, jadinya kemana-mana selangnya. Pagujud sama kabel-kabel lain lah ya kasarnya mah. Oke, lanjut mas. Si kaliper tadi pakai Nissin Samurai 2 piston, Samurai brake lah ya bisa dibilang. Itu dapat harga berapa? Itu kemarin dapat sekitar 1 jutaan kurang lebih. 1 jutaan lah ya. Itu tuh dia kalau nggak salah udah include sama bracket ya? Udah. Nah, sama bracketnya. Ngomongin bracket nih, itu kan bracket ada bracket KTC sama bracket dari Samurai brake-nya kan. Nah itu tuh gimana sih mas? Jadi double gitu apa gimana sih? Jadi itu karena bebek bukan gak mau ya, biar gak ribet, terus kelihatannya mungkin lebih rapih gitu ya. Iya, simple gitu. Si bracketnya itu kemarin Nissin itu beli pakai yang untuk kaliper standar. Gitu. Oke. Jadi pas beli si disc brake-nya kan udah dapat juga si bracketnya. Jadi tinggal nempelin doang. Oh, gitu. Jadi tinggal tambah add-on baut aja lah ya kasarnya gitu ya. Oke, ngomongin soal bracket kan otomatis berarti disc-nya udah digedein. Ini pakai KTC 260 semi floating lah ya bisa dibilang. Ini dapat harga berapa mas? Itu mah 5,5-an. 5,5-an lah ya. Oke ya, jadi kalian bisa tanya-tanya langsung juga gitu ya ke yang jual-jual KTC atau part-part lain mungkin karena banyak opsi. Karena motor gini lebih enak daripada kayak Maxi atau PCX atau Vario yang baru kan. Vario yang baru lubang 5 ya. Lubang 5. Terus yang PCX 4 apa 3 ya? PCX CKD teh?
Kayaknya agak banyak. Agak banyak ya, cuma kan dia luar gitu kan, bukan dekat. Karena kalau yang ini sama kayak Mio. Ya pokoknya velg lubang 4 aja. Gitu, ini sama gitu. Mau opsinya pakai yang kayak gua di Mio gua gitu bisa. Bisa banyak mereknya, banyak banget. Yang bagusnya kayak ada apa itu teh? Sunstar yang SH ya. Nah, itu juga cakep. Kalau misalnya kalian bosen mungkin lihat Galver ya. Galver. Nah, itu cakep juga. Banyak lah opsinya. Yang murah sampai yang mahal di yang kayak gini banyak. Opsinya banyak. Tenang lah gitu kan. Banyak yang bisa dipakai. Nah, banyak banget itu mah. Terus di depan mungkin udah ya. Apalagi ya yang di depan belum mention. Paling kayak baut-baut ya, Asroda gitu ya. Kalau baut mah pakai stainless yang chrome yang 2 kunci gitu. Udah jarang sekarang nggak? Susah? Udah susah sekarang. Dulu ini Bebek beli itu pas yang waktu awal-awal baru keluar. Dulu kan ya mungkin kalau sekarang harganya sih udah agak turun lah dikit-dikit. Kalau dulu masih lumayan. Jadi ini masih si bautnya masih yang pas waktu pertama keluar emang lebih kuat sih. Dari bahan beda sama yang sekarang. Cuma kalau misalnya kalian pengen tahu itu sekarang kalau misalnya barangnya ada, ini tuh satu baut kecilnya aja yang kayak di body itu sekitar 9.000 sampai ya 15.000 lah ya bisa dibilang rate-nya karena emang tiap seller beda-beda dan bahannya juga banyak yang beda gitu. Bahan yang beda. Ada grade-grade-nya kayak baut stainless kan ada yang merek ini, merek itu, banyak lah ya. Gitu. Jadi baut mah hampir semua ya kita bahas baut. Iya, udah semua. Udah semua lah ya. Crankcase sudah juga. Crankcase sudah juga. Oh, udah. Crankcase mana? Yang ini. Oh, belum itu tuh. Iya, kalau itu belum. Oh, belum ya. Itu gak berani. Oh, nggak berani karena emang takut longgar apa gimana? Takut longgar terus takut patah. Kalau yang mungkin yang murmurnya gitu sih mending pakai yang original deh. Oh, takut gitu. Nanti lagi dipakai kan gimana tiba-tiba kena lubang lah apalah tiba-tiba. Ya amit-amitnya ada ya apes lah ya gitu. Ribet juga lah gitu. Jadinya jadi malah celaka juga kan bahaya. Bener-bener. Udah lagian motor harian ya bukan buat kontes. Total dibuat bukan buat kontes gitu kan. Oke. Nah, kita mungkin agak mundur ke belakang. Di situ ada itu tuh yang mas-mas tuh, yang oil cooler itu tuh, ya kan? Radio. Oh, radio. Aku kira itu apa namanya? Kotak Tamiya. Pitbox. Iya, pitbox ya kan. Iya. Nah, itu jalan nggak oil coolernya? Itu sih sebenarnya nggak jalan. Oke. Sebenarnya nggak jalan, cuman look saja lah ya. Look saja karena waktu itu kebutuhan untuk pas waktu kontes HMC. Cobain deh dipakein gitu. Ternyata looknya lumayan enakan nih makanya sekarang dipakai. Tapi fungsinya nggak fungsi. Oh gitu. Jadi cuma nempel aja lah ya. Tapi kalau misalnya mau difungsiin juga bisa aja kan ya? Itu bisa. Bisa ya. Bisa. Oke. Nah itu dapat berapa oil coolernya? Itu dulu sekitaran berapa ya? Dulu sekitar 500 sampai 600-an lah. Oh gitu. Oke. Terus kita mundur lagi berarti di sini ada ganti showbreaker pakai KTC Extreme lah ya. Ini mah udah banyak banget lah ya yang pakai gitu kan. Maksudnya harganya juga nggak jauh-jauh beda amat ya. Cuman ABB dapat harga berapa nih? Dulu beli itu berapa ya? Sekitar 8,5-an kalau nggak salah. Oke. 8,5-an lah ya. Ya ini masih bagus juga sih ya. Ini barang lama apa? Itu yang baru ini mah ya? Baru dulu. Miring ini mah kan? Dulu pakai yang kuning. Oh, perek kuning. Oh iya. Kuning yang itu udah agak kurang enak. Gantilah pakai yang ini gitu. Oke. Nah, kita lari ke bawahnya. Sekarang di sini ada CVT Airblade ya. Airblade ya. Nah, buat kalian penasaran Airblade itu apa? Ya, Airblade itu motor di Thailand lah ya, kalau nggak salah ya. Iya. Thailand doang apa? Airblade itu? Kayaknya Thailand doang. Kayaknya ya, setahu ya kalau misalnya kalian tahu boleh kasih infonya di komen. Nah, ini tuh pakai CVT Airblade, terus si depannya itu apa dibilangnya? Kan itu ada yang bilang keong. Keong lah ya, kalau di Mio mah keong sih. Itu di karbon ya? Iya. Oke. Nah, ini CVT Airblade-nya PNP nggak? Ini PNP. Bautnya lubangnya sama? Bautnya lubangnya sama. Cuman ini kan nggak pakai selahan nih. Sebetulnya bisa pakai selahan. Tinggal yang dari yang bawaannya dipindahin ke sini bisa dipakai. Bisa, dudukannya sama? Sama. Oh, cuman emang ini mah ngejar lebih simpel aja lah ya? Iya, ngejar simpel. Ditutupnya pakai apa itu? Itu pakai koin. Koin? Duit 1.000. Hah? Oh iya. Nanti itu yang bagian koinnya ditut gitu aja, si kena. Aduh, power Ya udah, oke lanjut. Ini berarti PNP. Nah, harganya berapa? Dulu blok CVT itu dapat berapa ya? Kisaran 800-an, 900 lah. Oke. Ori Honda berarti ya? Ori. Dengan yang KW juga sih kayaknya. Ya, nggak ada ini mah. Ya, jadi jatuhnya kayak mainan di Mio atau di Yamaha lah ya. Kayak Mio bisa pakai Nuvo ya, gitu. Kayak gitu. Atau Mio biasa bisa pakai Mio biasa. 5TL bisa pakai ini. Bisa pakai blocks yang so, yang ya gitu-gitulah ya. Ya, jadi crankcase-nya mah sama gitu. Sama.
Oke. Nah terus ini crankcase-nya juga ngomong-ngomong soal crankcase dipolis ya? Iya itu dipolis. Nah oke, lebih polisnya simple ya? Batu hijau? Atau pakai autosol. Oh pakai autosol? Wah rajin. Aduh, ya di sini cuman emang lebih ke maintenance-nya juga harus apik lah ya. Harus apik. Karena kalau misalkan jadi putih kena air hujan nih, bagusnya nanti misalkan dipakai nih hujan, terus pulang kan nyampe rumah cuci, bagusnya poles lah dikit lagi. Ya tipis-tipis lah ya. Gitu. Oke. Karena kan biasanya suka ngejamur lah ya jadinya ya kan. Ada bekas air gitu warna putih gitu. Oke. Oh ya water spot lah ya bisa dibilang. Oke. Box filter masih standar ya? Masih standar. Oke. Terus ini paha rem belakang pakai apa? Itu paha rem pakai Takegawa. Takegawa. Oh ini Takegawa ya? Takegawa cuman dipolis lagi ya? Iya pakai autosol. Oh makanya tadi gue tuh nggak tahu gitu ini merek apa gitu kan. Oke lanjut. Terus dapat harga berapa sih nih? Takegawa mah sekitar 120-an lah kurang. 120-an lah ya. Oke, ya banyak sih paha rem, banyak opsi juga. Banyak banget lah sekarang. Cuman kalau gue rekomen biar clean sama rapi sih pakai SGP itu loh yang Suzuki. Oh iya yang lurus. Yang lurus. Itu cakep sih. Kalau nggak pakai merek MU Factory kalau nggak salah yang ada emboss KTM-nya tuh. Oh iya. Ya itu juga cakep, lebih pendek tapi lebih pendek. Gitu. Oke, terus kita sekarang ke knalpotnya. Knalpotnya ini pakai VND ya. Knalpotnya pakai VND. Kenapa pilih VND? Ke satu lebih rapi. Mungkin kan karena Sugigi ya gitu. Iya. Terus nggak naik gini juga ya, nggak terlalu naik gini ya? Nggak naik ke atas gitu. Jadi tetap mempertahankan si look standarnya gitu. Benar. Tapi ya butuh performance juga lah ya, nggak ngantuk juga gitu kan. Biar ada gandeng sedikit. Knalpotnya pakai lagi. Knalpotnya dapat harga berapa? Knalpot dapat sekitar 450-an. 450-an. Oke. Terus di Kevlar, kita bahas Kevlar sekarang. Ada ini cover atas belakang lah ya, ductile bisa bilang. Terus yang suka dibilang keong tuh sama cover knalpot ya. Karbon di mana tuh, Ak? Itu di temen, di anak-anak di DPN Project. Oh, oke. Habis berapa tuh, Ak? Karbon 3 part Kemarin itu habis sekitar 1.200.000-an lah, kurang lebih. Oke. Cuman itu yang tutup kipas mah pakai WTP dulu. Itu pakai WTP dulu. Lagi dibikin. Oh, lagi dibikin. Karena kemarin kenapa pakai WTP dulu jatuh. Oh, jatuh. Waktu track day di Subang. Oke. Jadi kebut-kebutannya pada tempatnya ya. Iya. Benar. Nice. Oke. Jadi itu ya udah di-mention. Terus naik lagi nih. Reflektor kan sama stoppernya masih standar lah ya. Standar. Nah, ini behelnya buat banyak yang mungkin nanya di chrome doang kan. Kalau misalnya Beat Karbu kalau nggak salah karet gitu kan, ya kan? Pembawaannya karet. Nah ini diganti pakai itu kalau nggak salah sih behel Beat Malaysia ya. Ya dibilangnya Beat Malaysia ya. Ada lampunya ini ya. Ada lampunya. Ini aktif nggak? Itu aktif, bisa dinyalain. Oh bisa nyalain. Dulu sama back dinyalain. Cuman karena kan pasti ada kabel tuh keluar gitu. Oh iya jadi kurang lah ya. Makanya ini nggak diaktifin. Oh iya. Ini ada lubang sini ada kabel tuh. Soalnya kabelnya kemana-mana jadi kayaknya kurang enakan. Kayaknya jarang ya Beat yang pakai behel ini sih. Setahu aku ya. Jarang. Dapat harga berapa nih ya? Itu sekitar 400-an lah kalau nggak salah. 400-an lah ya. Cakep sih, jadi kayak lebih simpel aja gitu. Emang besi juga kan. Lebih kuat. Kan karet yang Beat Karbu suka ada yang gitu tuh. Suka ada ya, ada yang gini kalau nggak naik gitu kan. Kalau nggak sih karetnya kadang pecah jadi kalau ngangkat gitu ke bawah. Makanya ini bisa jadi opsi buat kalian yang mungkin cari di online aja sih ya. Karena gue nggak tahu sellernya di mana. Yang gini-gini mah. Karena jujur gue nggak main Honda gitu. Jadi cuman ya tahu aja gitu kan. Nah sekarang kita bahas yang besar-besar ini. Velg. Ini velg pakai Genio ya? Genio ya. Original Genio. Honda Genio. Kenapa milih pakai Genio? Mungkin dari looknya lebih enak aja gitu. Lebih enak, lebih seseg lah gitu. Kalau Sundanya mah. Emang fitmentnya juga lebih bagus ya. Opsi kalau misalnya nggak mau ribet ganti pakai velg Vario ya. Nah dulu pengennya pakai Vario. Cuman otomatis harus ngorbanin velg satu nih, karena kan si itu nanti kan diganti itu. Iya, ada customnya. Di custom. Daripada itu, kayaknya mending pakai ini. Iya. Ini lebih simpel, terus itu kan costnya juga lebih gede ya, ngeluarin duitnya juga. Lebih kuat. Gitu. Bener. Nah, karena kan kalau yang kayak gini mungkin beli baru susah lah ya. Jadi itu mah lebih ke kondisional sih velg ini mah, karena gue tahu juga bisa tukar dulu ya kan. Ada yang velg Honda itu ada palang 5, palang 10, sama velg Genio ini lah ya. Disebutnya apa nih? Velg Genio aja ya kali ya. Genio aja. Velg Genio ya. Nah itu kalian ya bisa cari tukar-tukar lah ya kalau misalnya kalian pengen kayak gini. Ini juga cakep, rapih juga. Jadi kalau misalnya
motornya warna terang, velgnya hitam glossy, parah ya, keren banget. Biar nggak terlalu gitu. Tapi kan bentuknya tuh udah anjir gitu kan. Nah terus bannya nih, tapi sorry, ini PNP ya velgnya? PNP depan belakang? Nggak ada rubah apapun? Nggak. Oke, jadi kalian nggak usah khawatir kalau mungkin ngerasa kayak beatnya udah, beat gue mah yang pertama gitu kan. Sedangkan Genio kan baru kemarin keluarnya, ini bisa PNP aman gitu kan. Tinggal pakai aja. Nah, dan ini bannya nih ya, ban yang nggak pernah salah nih fitannya, terbaik. Ini ban pakai MP27 depan belakang. Aku nggak akan nanya kenapa pilih ini karena ya udahlah ya. Coba aja buat kalian yang belum pernah nyobain, coba aja pokoknya mantap pokoknya. Dapat harga berapa nih depan belakang? Depan belakang 550-an. 550-an lah ya. Iya itu mah opsional sih harganya karena banyak juga yang beda-beda. Oke. Kenapa? Lanjut. Oh iya, oke. Nah terus udah gitu sekarang mau dibahas lagi mungkin ini ya jok ya. Jok. Ini emang lebih simpel aja sih. Ini pakai MBTEC ya? Pakai MBTEC. Oke, ini jok custom dikit lah ya ini ya. Custom dikit. Busanya doang. Pakai matras nggak nih? Enggak. Pakai. Oh, pakai matras ujungnya doang. Ujungnya aja. Oke. Ini habis berapa nih? Matras, itu kain, sama customnya paling sekitar 2,5-300-an lah. 2,5-300-an. Oke, ya bisa jadi opsi juga buat kalian kalau misalnya ini tapi gigit nggak licin? Nggak pakai kit dulu. Oh, jangan. Jangan. Ayo, siapa yang pakai kit tuh sebelum jemput ceweknya tuh? Aduh. Ngegelesar ke power. Pakem remnya di kan. Wah. Parah. Udah nggak usah dibahas lanjutnya itu gimana ya. Bahaya. Sensitif. Oke, jadi sekitar-sekitaran soal joknya. Nah, standar samping sama standar 2 ini di chrome ya? Iya, di chrome. Chrome sendiri apa gimana? Kalau chrome sih ke teman ada. Oke. Ke temen ya. Habis berapa tuh? Kalau chrome mah kemarin cuman habis berapa ya? Sekitar 300-an lah. Tapi udah itu tuh sama dudukan yang ini nih, selang ini nih. Oh, oke. Dudukan ini sama dudukan plat nomor. Oh iya, biar chrome ya. Oh, yang depan doang ya. Yang depan doang. Iya, details ya, lebih ya details meter lah ya kasarnya. Jadi ya kalau yang seneng details ya pasti apa juga yang bisa dikerjain pasti ya. Nah terus sekarang nih lihat tuh di crankcase bawah box filter tuh kayak ada bekas lem gitu kan. Bekas dibelah kayaknya. Lem apa tuh? Apa tuh gitu kan. Nah ngomongin soal crankcase salah. Ngomongin soal belah mesin salah juga. Ngomongin soal mesin lah ya. Simpel aja sih ya karena kan emang tiap bengkel, tiap orang punya kebutuhannya masing-masing soal engine lah ya. Mau lari sampai mana, mau sekencang apa, mau ngegerung apa gitu kan. Nah ini mesin spek apa sih ya? Spek berapa? Bisa dibilang? Boleh kalau ngikutin diameter saya sih kebilangnya standar ya. Standar ya, paling kalaupun ini juga standar porting lah gitu. Kelasnya standar porting. Standar pusing. Standar goib. Standar goib. Nah ini gitu tuh kenapa dibelah sih mesinnya gitu? Bersih-bersih dalamnya. Bersih. Aduh, stroke up ya? Oke. Jadi itu rahasia. Setir standar, setir kecil, tapi langkahnya panjang. Ya. Oke, jadi bawahan enak, ya kan? Atasan juga enak, gitu kan? Ya stroke up lah pokoknya mah ya. Kalau kalian belum tahu stroke up apa ya bisa searching aja gitu kan ya. Nah, ini diganti karkasnya atau gimana sih? Ini pakai penstroke. Oh gitu. Penstroke-nya sekian lah ya. Ya, sekian. Oke, pokoknya jatuhnya jadi berapa cc motornya? Jatuhnya paling di 120-125an lah kalau dihitung. Sekitar segituan lah ya. Oke. Karena setir standar OS. Setirnya OS 50 ya? OS 50. Oke. Jadi ya segitulah ya. Terus karbunya ini pakai apa? Karbunya standar. Di remer atau apa? Enggak. Standar. Kitnya juga sama dalamannya? Standar? Ya, full? Oke. Jadi vakum lah ya karbunya tetap? Ya. Atasannya berarti ini enak. Atasannya enak ini, panjang gas ini. Waduh. Si ngeri ya. Oke. Terus di pengapian atau kelistrikan ada yang dirubah lagi nggak? Kalau pengapian paling CDI. CDI. CDI-nya pakai BRT. Terus ini kirian? Kalau kirian full sih. Full. Ada yang kalau rumah luar sih di custom sama bengkel. Oke. Kemudian bengkel juga kan bengkel punya kakak gitu. Oke. Jadi
sharingnya enak lah, pengen gini, pengen gitu, pengen gini, pengen gitu ya. Nah, gitulah. Oke. Nah, bengkelnya di mana tuh? Mungkin ada yang pengen ke sana juga. Lebih tepatnya sih daerahnya di Cijerah. Cijerah. Namanya apa tuh? Di Jalan Melong. Mungkin kalau di Instagram bisa di-search nanti di Hello Hey Racing Team. Hello Hey Racing Team. Nanti gue juga masukin di linknya di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal lihat aja mau tanya-tanya misalnya. Bang mau kirian bang? Nah, bisa. Nah, sekarang lagi rame standar kirian nih, kan? Rollernya 3 biji. jangan. Nanti ngangkat motornya. Oke, jadi mungkin udah dibahas semua sih ya. Nah, ini semua nge-build dari apa? Dari luaran, kayak pengereman, masang-masang segala macem. Itu gimana sih ya? Maksudnya gimana nih? Iya, kayak misalnya masang shockbreaker atau misalnya ngecat. Nah, nanti kita bahas cat juga. Terus kayak ya beli-beli apa segala macam di Bandung semua apa gimana? Sebagian banyaknya di Bandung, tapi ada juga mungkin yang beberapa part susah dapatnya di Jakarta. Oh gitu, ya jadi partnya ya opsional sih ya, jadi nggak bisa jadi patokan juga. Kalian mungkin keliling-keliling di Bandung nggak dapet, atau di kota kalian dimanapun, ya mungkin kalian bisa online juga ya. Bisa. Sekarang udah gampang lah. Udah canggih ya, sekarang. Tinggal check out ya kan. Ini Abebek juga mau check out Tamiya lagi ya? Enggak, udah cukup. Nanti istri gini, waduh. Nanti tetehnya suruh nonton aja. Oke. Nah jadi catnya nih ya, hijau apa sih ya paling terakhir nih? Kalau cat sih sebenarnya kemarin nemu warna tuh, Bebek suka lihat-lihat di Instagram. Oke. Dapatnya dari mobil-mobil drift gitulah. Oke. Pas ngeliat di IG, kok warna ini enak nih kayaknya gitu. Cakep lah ya. Terus akhirnya ke temen, kasihin nih fotonya. Nih bisa nggak lu bikin kayak gini warnanya? Bisa katanya gini. Oh ya udah, akhirnya dicat. Dia kan ngasih dulu sampel tuh. Oh, oke sip, jadilah ini. Oke. Kalau misalnya ditotalin ya, motor ini habis berapa sih ya kira-kira gitu? Mungkin kalau dari semua engine, luaran, pengereman semua. Kisaran mungkin estimasi 10 sampai 15 lah. Ya, 10 sampai 15-an lah ya. Karena modifikasi motor tuh nggak akan ada habisnya. Ya unlimited lah ya. Duitnya juga unlimited berarti gitu kan. Jadi ya ini bisa salah satu dibilang low budget juga bisa menurut gue, karena emang nggak too much, sekali lagi nggak terlalu banyak yang ditempel, nggak terlalu banyak yang diganti, tapi dengan konsep seperti ini juga motornya udah beda dari yang lain gitu. Udah dilihat tuh wah gitu kan. Enakeun lah gitu. Apalagi ini sebelah tuh ya Bebek Waketu, di mana? Waketu Performatic Bandung ya kan. Nah sekarang kita udah masuk ke segmen kedua.